Jadi GPPS Jemaat Palu tidak hanya sekedar mengumpulkan orang untuk kebaktian, tidak. Mengumpulkan orang untuk berkebaktian, tidak sama sekali. Nah, oleh karena itulah mengapa ada pelatihan training ber-PI secara pribadi. Sebab itu adalah tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan yang menerima visi Allah. Tidak hanya menganjurkan, tetapi dilatih bagaimana caranya. Dengan demikian di hadapan Tuhan kami sudah melaksanakan tugas. Bahwa kami sudah membimbing, sudah memberi petunjuk, bukan mempersulit, tapi mempermudah. Sehingga ada jalan bagaimana caranya memenangkan jiwa. Saudara, transformis dengan penuh kerendahan hati senantiasa bergerak dalam gerakan transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi gerejanya menuju kesempurnaan tubuh Kristus. Dan ada banyak hal yang Tuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam mengadakan pemulihan di gereja ini. Sekalipun kita tahu tidak ada pemulihan tanpa pergolakan. Tapi syukur, puji Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kita. Saya tahu persis ketika sekitar tahun 80-an pujian penyembahan dipulihkan di gereja ini, ada gejolak, ada yang angkat kaki untuk pergi ke gereja lain. Tetapi ternyata kemanapun kita pergi, Tuhan juga memulihkan gereja itu. Dia pergi ke sana, di sana juga mengalami pemulihan pujian penyembahan. Sekarang mau kemana? Dan itulah Tuhan punya cara kerja, melanda dan melawat gerejanya. Ketika pemuridan dijadikan suatu ketentuan bahwa setiap pelayan Tuhan harus dimuridkan. Kemudian setiap jemaat Tuhan apabila mau menjadi jemaat resmi harus dimuridkan. Juga beberapa serombongan besar meninggalkan gereja ini karena tidak mau dimuridkan. Tapi pada akhirnya saudara tahu, gerakan pemulihan saat ini sedang melanda gereja-gereja. Bahkan banyak pemurid gereja melakukan banyak pemuridan di luar gereja. Kepada orang-orang yang yang merindukan firman Tuhan tapi tidak ada pemuridan di gerejanya. Nah, itu sebabnya proyek baru ini juga menjadi proyek pelayanan secara rohani. Mandiri, membangun jemaat yang kuat untuk menjadi kekuatan rohani sehingga dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mandiri. Dan kita sangat bersyukur ada banyak pelayan Tuhan yang bisa melayani sesama jemaat di dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Itulah mandiri. Mandiri bertumbuh menjadi dewasa dalam iman dan juga mandiri di dalam hal mengandalkan berkat Tuhan, bukan bantuan dari luar negeri. Berikut. Inilah yang Tuhan percayakan di dalam pembangunan fisik GPPS Jemaat Palu dalam 2013 yang segera kita mulai. Sekarang yang ada di sini. Kenapa kita kepanasan? Karena AC yang 12 biji ini tidak salah ya. Di sini 4, 8. Ya, 12 biji. Hanya sebahagian yang masih berfungsi. Jadi ini proyek yang akan kita kerjakan mulai hari ini. Terima kasih untuk Sonya Senyap. Ya, ini berarti saudara sangat menikmati rasa. Ya, puji Tuhan. Dengan demikian juga lebih ringan beban. Rupanya so asik dengan. Ya, ini. Nanti saudara akan bertanya, hari ini? Ya, hari ini. Sebentar lagi.
Berikut pembangunan gedung sekolah minggu dan kelas-kelas pemuridan. Ini dua yang paling mendesak untuk segera, dan segera. Sebab apa? Pemuridan ada di di teras gereja, ada di bawah tenda, dan sekarang ada sudah tempat yang lebih leluasa, tetapi ya untuk sementara. Itu sebabnya di belakang sudah dibongkar. Mungkin ada yang sudah pernah ke belakang, ada yang belum. Sehingga ada kelas-kelas untuk sekolah minggu dan kelas-kelas pemuridan. Berikut, pembangunan gedung yang baru di Sulawesi Atas di sana, di depan bekas PLN yang lama. Kemudian pembangunan gedung serbaguna di Bukit Doa Karmel. Jadi ada banyak proyek fisik. Kenapa? Setiap kali kita bikin acara di Bukit Doa, di stadion, itu sewa tenda dan segala sesuatunya itu puluhan juta. Kemudian begitu hujan datang, ya tidak maksimal. Sehingga sangat dibutuhkan ada tempat ibadah yang bisa menampung paling tidak 1.000 orang untuk jemaat sendiri, belum tamu-tamu yang lain. Nah, berikut, bukan hanya itu. Bukit Doa ini namanya Bukit Doa, tapi tidak ada orang berdoa. Ini dosa di hadapan Allah. Sungguh-sungguh dosa. Iya. Aneh kan? Juga sudah lebih, kalau tidak salah ya sekitar 20 tahun itu Bukit Doa. Tapi tidak ada orang berdoa tiap hari. Itu aneh. Saya seringkali merasa tertempelak. Jadi itu sebabnya kita bersyukur sudah ada manajer Bukit Doa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang dari tadi. Saudara sangat penuh perhatian sampai sangat sunyi senyap. Iya. Jadi akan ada doa setiap hari di sana. Akan ada mobil yang tersedia untuk setiap hari ke sana. Ada jamnya. Tinggal siapa mau ikut mendaftar. Tidak ada dihitung. Nanti gilirannya ini, gilirannya ini, gilirannya ini. Giliran-giliran itu kadangkala kami melihat ini giliran, ini hanya giliran. Ada yang melaksanakan dengan sepenuh hati, saya tahu itu. Tetapi ada ya mau bikin apa so giliran, naik. Dan memang saya sementara merenungkan dan menggumuli untuk mengusulkan kepada Departemen Doa, tidak ada lagi giliran doa malam. Tidak ada. Itu kami siapkan untuk semester kedua. Tidak ada lagi yang digilir doa malam. Tetapi siapa mau pergi berdoa, rame-rame seluruh jemaat pergi berdoa, mendaftar, rame-rame pergi. Tidak ada lagi giliran. Jadi sehingga dari situ bisa tahu apa betul memang pergi berdoa. Saya sangat ingat dulu. Itu tempat itu sulit sekali didapat itu wilayah. Itu lokasi Bukit Doa itu saya katakan Tuhan yang berikan. Karena ketika ditemukan kami pulang dari Kamarora karena tidak bisa pulang, ada mogok mobil besoknya kami itu, dan temukan itu tempat itu tidak dijual. Kami mau beli tidak dijual. Kemudian pulang dan berdoa minta kepada Tuhan, karena minta kepada pemilik tidak dijual. Maka kita minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya tanah dan segala-galanya. Seminggu kemudian turun yang punya, dia bilang Pak Pendeta, jadi kita jual. Nah, ngana rasa. Diminta baik-baik tidak mau, minta sama yang punya. Nah, itu. Jadi mari kita hargai. Ada lebih baik kita memuji menyembah Tuhan daripada nanti kita harus nanti ada problem, ada kesulitan baru cari Tuhan. Jangan saudara. Itu pergumulan lain. Tetapi mari benar-benar Bukit Doa ini kita jadikan tempat berdoa. Jadi puji Tuhan, Tuhan
sudah buka jalan, jadi sudah ada manajer yang akan mengatur bukit doa ini. Tinggal kami butuhkan sedikit hari untuk supir supaya kendaraan yang naik turun tiap hari ini bisa lancar untuk membawa orang-orang ini pergi berdoa. Ya, pergi berdoa, sehingga dengan demikian juga dapat dipakai oleh gereja-gereja lain untuk juga benar-benar adalah bukit doa, bukan rumah di padang belantara yang tidak pernah kalau dinilai sekarang miliaran, tetapi cuma dipakai seminggu sekali berdoa. Dosa itu. Jadi saya seringkali tertempela, untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk apa ini? Ya. Jadi mari, saudara jemaat Tuhan, Tuhan sudah percaya kepada kita, mari kita bersama-sama bergumul dan berdoa dan mempersiap tempat yang Tuhan sudah berikan. Berikut, ini tuh tempat di belakang. Ya, jadi sudah cukup luas kan? Cukup luas untuk itu. Jadi biar kita bisa mempersiapkan segala apa yang Tuhan sudah sediakan ini untuk tahun ini. Berikut. Proyek-proyek pelayanan rohani GPS Jemaat Palu, gereja yang misioner transformis mandiri, menjangkau setiap orang dengan Injil melalui PI pribadi, menjangkau bangsa-bangsa melalui pelayanan TV online, Eagle TV, tidak seminggu sekali lagi. Jadi siaran TV online bukan hanya kebaktian. Siaran kami tiap hari ada untuk menjangkau bangsa-bangsa. Jadi tiap hari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian jam 4 sore sampai jam 9 malam. Tiap hari. Jadi anak-anak saudara, jadi saudara begini ya, saya yakin hampir semua, bukan semua, banyak yang sudah bisa BBM, itu kan langganan, tinggal tambah sedikit sudah, kalau tidak salah hampir sama saja, bagi mereka yang biasa dengan itu. Bisa saudara lihat di saudara punya BlackBerry, saudara punya iPad, saudara punya alat HP, saudara bisa melihat siaran itu di situ. Ada pujian penyembahan, nanti kalau brosurnya sudah jadi nanti dibagikan. Ada pujian penyembahan, ada film rohani anak-anak yang film, biasanya mereka suka film karton, juga kami sediakan. Ada pelajaran Alkitab, ada khotbah minggu setiap hari. Biasakan untuk melihat dan mengikutinya, supaya saudara juga bisa mengikuti kalau ada pengumuman. Ya, karena sebagian besar bisa internet dan di mana-mana. Daripada saudara main game di internet, buka saja itu. Kemudian untuk TV online ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita beberapa tahun yang lalu, pasti saudara masih ingat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami tadinya masih bingung apa ini, tapi kemudian Tuhan memberikan ini, memperjelas, dan kemudian kami adakan TV online ini yang terus akan ditingkatkan, dan kemudian juga dari multimedia. Kami masih mencari juga orang multimedia yang full time untuk menangani ini, sehingga bisa mengoperasikan maupun juga memanage ini lebih baik. Sudah ada 4 negara yang juga turut untuk melihat, baru 4 negara dari sekian puluh negara, baru 4 negara yang mengikuti TV online ini. Ya. Kemudian pembukaan kelompok-kelompok pemuridan bagi orang percaya di setiap kota. Bukan hanya tetapi di mana tempat yang ada orang ingin dimuridkan, di situ kami membuka kelompok-kelompok pemuridan. Dan saya sangat terkejut karena apa?
terkonfirmasi dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini, yang tadinya saya tidak tahu. Tetapi kemudian ternyata kelompok-kelompok pemuridan ini lagi sedang Tuhan Roh Kudus sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang percaya supaya mereka benar-benar dapat menjadi murid Kristus, untuk dapat dipersiapkan menjadi pribadi yang rohaninya dewasa. Kemudian perintisan jemaat di Merauke sudah dimulai kemarin. Jadi Merauke ini kami harapkan bisa saudara adopsi di dalam doa untuk pelaksanaan perintisan jemaat ini. Jadi ada ibu yang pernah khotbah di sini, itu sudah ada di Merauke dan sedang merintis. Kemarin kami dapat berita sudah dapat rumah kontrakan 1 tahun 20 juta, tetapi minta diperbaiki. Tuan rumahnya tidak mau memperbaiki. Kalau diperbaiki mesti tambah lagi menjadi 35 juta. Jadi masih sedang transaksi tawar-menawar untuk negosiasi untuk kesepakatan ini. Dan kemudian kita GPPS Jemaat Palu akan merintis di Merauke. Ya, jadi itu rintisan yang dilakukan untuk pelayanan yang ada di Merauke. Saudara boleh mengambil bagian baik di dalam doa maupun juga di dalam finansial. Saudara, kemudian berikut mempersiapkan tenaga hamba Tuhan melalui sekolah pelayanan Palu. Itu sudah berjalan dan 2 bulan lagi akan dimulai kembali sekolah pelayanan Palu. Berikut training melalui pelayanan Eagle Ministry berbagai kota yang akan dimulai di semester 2 ini. Beberapa hari yang lalu saya ke Surabaya karena ada hal yang saya harus urus dan juga pelayanan. Dan kami berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan untuk membagikan, sharing, saling membagi beban pelayanan dan lain sebagainya. Dan juga beberapa mereka yang dari pengusaha, dan mereka langsung meresponi. Bukan cuma meresponi, persis sama dengan Paulus kepada jemaat Makedonia. Mereka mendesak kami supaya mereka diikut sertakan di dalam pelayanan kasih itu, kata Korintus. Padahal mereka sedang dicobai dengan begitu berat, tapi mereka mendesak kami supaya mereka diikut sertakan. Dan itu yang saya alami. Kami meeting sebentar untuk mempersiapkan beberapa pelayanan nomor 456 ini. 4 dengan 6. Dan kami membagikan beban pelayanan ini. Responnya luar biasa. Salah satu pengusaha berkata, Pak, segera disusun apa yang akan kami lakukan supaya kami bisa segera ambil bagian. Begitu SMS dari Papua, saya forward, bilang baik, siap, kami transfer. Begitu mudahnya Tuhan kerja. Dan saya katakan, jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Ya, ini bukan hanya sekedar bicara, ada di hati saya. Saya dalam hati saya, kok mereka? Saya punya prinsip begini, siapa yang menabur, dia. Jadi kalau orang Surabaya ini meresponi langsung mau transfer 20 juta, siapa yang menabur? Siapa yang menabur? Siapa yang menuai? Miskinlah jemaatku, tidak diberkati karena tidak menabur. Saya katakan jangan dulu. Ada saya tulis di SMS. Jangan dulu kirim, tunggu ya, saya kasih kabar.
Kadangkala orang menganggap filosofi pelayanan yang saya pegang dalam hal finansial, orang kadangkala menganggap saya sombong, tidak mau dibantu. Bukan tidak mau dibantu. Saya hanya tahu prinsip firman, siapa menabur, dia menuai. Ya, jelas saudara, saya tidak menolak mereka. Tetapi kenapa saya katakan ini bukan menolak mereka? Karena kita tahu bahwa pelayanan ini besar. Pelayanan pekerjaan yang besar tentu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kalau pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita itu besar dan memakan biaya yang besar, itu menunjukkan, kita sudah tahu prinsipnya kan? Sederhana. Supaya saya bisa membangun, saya harus Tuhan berkati dulu supaya saya bisa membangun. Jadi kalau Tuhan kasih saya, Tuhan memberikan kita suatu pelayanan yang besar, itu berarti dia harus memberkati kita dulu dengan berkat yang besar. Nah, ini baru ada amin kalau berkat. Nah, terima kasih untuk amin. Itu hukumnya sederhana, saudara. Sederhana. Itu hukum firman-Nya. Sederhana. Jadi dengan demikian, mari dalam tahun ke-39 ini, seperti secara lazim kita tahu bahwa kalau ada ulang tahun selalu ada nyanyian apa? Kamu tidak mau bahasa Indonesia. Apa yang bahasa Indonesianya? Salam ulang tahun, apa lagu salam ulang tahunnya bahasa Indonesia? Selamat ulang tahun, begitu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Oke. Sesudah itu apa? Sesudah itu apa? Cipaki. Sesudah itu apa? Setiap ada ulang tahun, orang tidak akan pernah datang dengan tangan yang kosong. Begitu juga pulang tidak kosong. Sebab bungkus. Nah, yang ulang tahun 39 siapa? Gereja, bukan kami. Bukan orang yang ulang tahun. GPPS Jemaat Palu ulang tahun. Berarti ya layaklah dan cenglilah dan wajarlah dan lumrahlah kalau kita memberikan hadiah kepada yang berulang tahun. Itu sebabnya saudara masuk dikasih ini. Ya, inilah kesempatan memberikan hadiah ulang tahun kepada gereja. Dan saya tidak mengharapkan ada yang isi sekarang. Jangan. Maksudnya isi doi sekarang. Jangan. Ya. Jangan. Sebab isi tas saudara pasti tidak banyak. Iya, jelas. Kalau ke mall pasti banyak. Tapi kalau ke gereja pasti tidak banyak. Itu saya tahu persis. Iya, umumnya orang datang ke gereja tidak pernah bawa banyak. Bawa pas-pas. Kenapa? Tapi maksud positif. Bawa pas-pas supaya tidak tak salah cabut. Ya, bagus karena ada persiapan. Ya kan? Ini untuk envelope 1, ini untuk envelope 2. Buka ini, saudara, buka ini. Sebelum saya akhiri dan berdoa, saudara ambil semua. Saudara kertas ini saudara ambil.
Buka amplopnya, jangan isi uang. Jangan diisi uang ya. Karena saya akan doakan. Habis ini sudah? Oke. Sekarang silakan kita akan baca dulu. Ya, kemudian berdoa. Saya bacakan. Dalam dana pembangunan rumah ibadah Gereja Pantekosta Surabaya Jemaat Palu. Dalam rangka hari ulang tahun ke-39 tahun GPPS Jemaat Palu, pada kesempatan ini saya sebagai Jemaat GPPS Palu, nama Martino, alamat Jalan Sulawesi nomor 16 di KTP, tapi rumah Sorobo. Tidak ada rumah, cuma alamat. Iya. Oke. Akan mengambil bagian untuk pembangunan rumah ibadah berupa apa? Boleh janji iman setiap bulan berapa atau setiap tahun berapa. Boleh juga dengan pembelian kapling. Apa kaveling? Kapling. Ya. 2 juta per meter. Jadi ongkos bangun bahan. Jadi bahan kalau kita membangun diperkirakan ongkos membangun itu 1 meter 2 juta rupiah. Bangunan kita 30 kali 30 90 kali 3. Berapa itu? Eh, 30 kali 30 9 berapa? 900. 900 kali 3 2.700. 2.700 kali 2 juta kali sendiri. Berapa miliar? 27 kali 2. Ya? Ya? 5,4 miliar. Itu dana yang kita butuhkan. Ya? Untuk sementara itu belum finishing. Finishing tergantung. Mau finishing pakai barang mewah boleh. Maka janji iman kita tambah. Mau pakai tangga sampai Tahosa atau mau pakai lift terserah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau belum ada lift, ya naiklah tangga lebih dulu. Karena naik tangga juga bikin sehat jantung. Asal tak berhenti. Ya, oke. Jadi saudara tinggal kasih tanda. Sekarang kita berdoa dulu sebelum tulis. Yang tidak bawa pulpen pinjam di tetangga. Kemudian ada juga untuk seluruh lapisan. Jadi ada banyak. Pokoknya segala macam bentuk aksi dana yang halal. Ya, jadi ada juga voucher 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 per lembar. Saudara bisa nanti setiap minggu saudara bisa beli. Jadi kenapa dicetak seperti itu? Supaya mulai biar dari remaja bisa ambil bagian. Dan ada mulai dari sekolah minggu ambil bagian. Kenapa? 1 lembar 10.000. Dia tempel gagah-gagah di kamar. Tidak apa-apa. Ya, jadi itu sebabnya sudah dicetak begitu rupa. Kemudian juga ada juga pemberian secara spontan atau persembahan secara spontan. Juga saudara bisa sampaikan pada panitia setiap kebaktian atau kepada kantor gereja. Karena yang ada di dalam amplop ini hanya 2 macam. Janji iman dan pembelian kaplingan per meter. Karena itu mengapa saya katakan jangan diisi sekarang. Karena ini bukan tunai. Ini bukan cek tunai. Ini BG. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Kita berdoa, kemudian kita isi. Sesudah itu akan dikumpulkan oleh petugas
sebentar ya. Baik, mari kita berdoa. Taruh tangan saudara pada lembaran ini. Karena janji iman. Janji iman. Jadi saudara mengimani tiap bulan saya boleh support pembangunan ini berapa. Karena segera kita akan mulai. Atau dalam 1 tahun berapa. Terserah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dalam berbagai berkat rohani, sehingga iman kami bertumbuh, pemahaman pengetahuan kami tentang firman-Mu kami semakin paham, sehingga itu memudahkan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami mengucap syukur untuk 39 tahun. Engkau sudah memberkati gereja ini. Engkau sudah memberkati seluruh jemaat. Sehingga gereja ini tetap berjalan dan melaksanakan panggilan-Mu. Engkau sudah memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah mengabdikan hidup mereka di dalam mendampingi kami melayani. Sesuai dengan janji firman-Mu kami percaya tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan di sini tercatat di dalam kerajaan-Mu. Bahkan ketika kami pulang ke rumah Bapa, segala perbuatan ini akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini mensyukuri 39 tahun gereja ini dengan banyaknya kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka kami mau mengambil bahagian. Ada banyak hal-hal yang secara manusia, secara akal pikiran mustahil. Tapi kami mau seperti Nehemia. Kepentingan-Mu ada di hati kami, ada di pikiran kami. Dan kami percaya kalau Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kami untuk kami laksanakan, Tuhan pasti sudah menyediakan segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan kami tumpangkan tangan atas kertas janji iman ini, dan apapun bentuk aksi dana yang diadakan untuk membangun rumah Tuhan atau membangun rumah ibadah, kami datang kepadamu dan kami yakini kami akan menulis sesuai apa yang Tuhan kehendaki dan taruh di hati kami, sehingga dengan setulus hati kami, dengan sepenuh hati kami lakukan, dan kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan mengadakan, dan kami mau menjadi saluran berkat, dan kami melakukannya. Bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya mohon pembelaan-Mu daripada ronrongan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau mengganggu segala hasil usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Allah tercurah, tingkap-tingkap langit terbuka, dan tercurah bagi setiap pribadi. Buatlah menjadi berhasil, bahkan berlipat kali ganda, segala apa yang dikerjakan Tuhan. Untuk kami boleh menggenapi janji iman kami, dan apa yang dapat kami perbuat untuk pembangunan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan ditulis sekarang. Sambil ada pujian, sambil kita menulisnya, dan sebentar akan dikumpul sesudah selesai. Ya, puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sambil Bapak Ibu menulis janji iman, kita juga akan memberikan persembahan.
Iya. Dan untuk janji iman yang saat ini Bapak Ibu Saudara tulis itu nanti akan dikumpul belakangan, tidak dikumpul bersama-sama dengan kolektor yang sebentar akan kita jalankan. Jadi silakan ditulis dulu dan itu nanti akan dikumpul belakangan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala anugerah kebaikan serta kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan, kami juga rindu untuk memberikan korban buat persembahan kami. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segenap keberadaan hidup kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memberi. Dan tangan-tangan yang telah memberi mari berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sementara persembahan dijalankan bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Kesepian Tuhan selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh Kau lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Iman tadi tidak diperlukan persembahan, tapi diserahkan di konter depan. Jadi tidak diserahkan dengan persembahan kita, tapi akan diperlukan di konter depan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selamanya. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji nama Tuhan. Dan malam hari ini ada 50 door prize dan tidak hanya berlaku bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam ruangan gereja, tetapi berlaku juga bagi Bapak Ibu Saudara yang duduk di tenda belakang. Ya, pada hitungan ketiga dari saya, silakan tengok di kursi Bapak Ibu Saudara apakah ada sesuatu di sana. Ya, siap-siap ya, belum. Wah, kalau door prize pasti mau semuanya. Ya, hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Adakah di sana? Siapakah yang beruntung? Ya. Ya, silakan tengok apakah ada di sana ada sesuatu. Ya. Jika ada yang mendapatkan jika ada yang mendapatkan kertas, ya, boleh angkat. Ya. Tidak apa-apa. Silakan pegang dulu, silakan simpan dulu. Ya, yang di belakang juga ada. Jadi silakan pegang dulu, disimpan dulu. Jadi pada saat Bapak Ibu Saudara keluar dari gereja ini, silakan ditukar kepada Saudari Angel di pintu keluar. Ya, jadi silakan disimpan dulu. Nanti silakan ditukar kepada Saudari Angel di pintu keluar. Baik, puji nama Tuhan. Ya, dan selanjutnya bersama-sama kita akan melakukan peniupan kue ulang tahun yang ke-39 tahun. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan peniupan kue ulang tahun GPP Jemaat Palu yang ke-39. Dan kami mohon dengan hormat kepada seluruh tim penggembalaan GPPS Jemaat Palu beserta keluarga untuk boleh maju ke depan. Dan kami mohon dengan hormat kepada seluruh tim penggembalaan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Palu beserta keluarga untuk boleh maju ke depan. Dan peniupan kue ulang tahun ke-39 GPPS Jemaat Palu ini akan didampingi
dengan Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan. Kepada Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan, dimohon untuk mendampingi tim pengembalaan di depan. Yang pertama, Ibu Anita Gosal, Bendahara GPPS Jemaat Palu. Kemudian Ibu Rita Pranata, Kepala Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu. Saudari Sarwati Podengge, Koordinator Remaja. Saudara Roni Limbunan, Koordinator Remaja. Saudari Sylvia Syukim, Koordinator Kaum Muda. Saudara Sami Dwipa, Koordinator Kaum Muda. Saudari Kristiana Samidin, Divisi Komsel Pemuda Remaja. Bapak Dani Cowindra, Ketua Departemen Diakonia. Bapak Ferdinand Ibrahim SE, Ketua Bidang Kedukaan. Ibu Sertin Pongo, Ketua Bidang Beasiswa. Ibu Rosmina Untu, Ketua Bidang Prasejahtera. Ibu Yanti Bantuna, Ketua Bidang Prasejahtera. Saudara Aholiap, Manajer Bukit Doa Karmel. Dan Bapak William Herlambang, Koordinator Pengembangan Bukit Doa Karmel. Dan kami mohon kepada seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan meniup kue ulang tahun GPPS Palu yang ke-39. Baik, hitungan ketiga. Bersama-sama. 1, tidak cuma saya dong, ya semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali katakan, selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi orang kita. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab sungguh begitu nyata atas segala kasih kuasa kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi GPPS Jemaat Palu. Ya Tuhanku, terima kasih. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih
Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mengundang Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena sungguh kami boleh menikmati dan mengalami akan segala keajaiban-Mu di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang telah Engkau bawa ke tempat ini untuk menjadi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang mengabdikan diri mereka dalam melayani Tuhan di gereja-Mu di sini. Memberkati mereka semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, semua pelayan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus pakai kami semua bagi kemuliaan nama-Mu. Urapan-Mu senantiasa berlipat kali ganda memenuhi kami, dan limpahkan dan terus nyatakan visi-visi yang baru untuk kami boleh melakukannya segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mensyukuri 39 tahun perjalanan pelayanan gereja ini, bagi kota ini, bagi pulau ini, bagi negeri ini, dan bagi dunia. Bawalah kami kepada segala rancangan-Mu sampai semuanya tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua, di mana kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita malam hari ini. Diserahkan kepada Bapak Ibu yang ada di atas untuk boleh kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita malam hari ini. Selamat berulang tahun bagi GPP Jemaat Palu yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati.